cuma nama baik. Kita jaga nama itu. Rashid Baswedan, sosok ini dikenal sebagai sosok akademisi yang kemudian terjun ke dunia politik. Dan memang sosok ini juga dibesarkan di tengah-tengah keluarga pendidik. Tapi tak banyak yang tahu kalau di dalam darah Anies kecil mengalir darah pejuang dari sang kakek, HR Baswedan. Lalu apakah ini yang menyebabkan Anies akhirnya berani terjun ke dunia politik? Dan puaskah Anies dengan pilihannya setelah terjun ke dunia politik? Sudah bersama saya Anies Rashid Baswedan, calon gubernur DKI Jakarta. Mas Anies, silahkan dijawab. Jadi seberapa banyak sih pengaruh dari seorang kakek yang merupakan pejuang ya? Oh ya, itu besar sekali. Bukan hanya kakek, nenek saya. Nenek saya itu peserta Kongres Perempuan. Seorang pegiat perempuan, di rumah sangat aktif. Di rumah kami itu adalah rumah tempat aktivitas pergerakan. Saya tumbuh besar di Jogja, di Taman Juwono, belakang Malioboro. Jadi buat saya Malioboro itu adalah rumah kita di belakang itu. Di situ tokoh-tokoh, orang-orang yang datang diskusi. Saya waktu itu tidak kenal mereka, sekedar tahu bahwa mereka adalah tamu kakek, tamu nenek, ayah ibu. Suasananya adalah suasana selalu bagian dari masyarakat. Umur berapa saat itu seorang Anies? Saya masih kecil, saya mengalami kakek sampai dengan SMA. Oh, jadi cukup besar ya pengaruhnya seorang kakek. Kakek saya itu seorang wartawan. Oh, wartawan juga. Beliau wartawan, dia diplomat, beliau sastrawan, aktif di. Jadi beliau ikut menyusun, jadi beliau anggota BPUPKI, ikut menyusun rencana kemerdekaan Indonesia. Nah, semangatnya luar biasa. Tiap hari menulis surat. Jadi kalau baca koran nanti sore, siang beliau akan menulis surat, menulis artikel. Setiap hari ada tulisannya. Dan saya sering menjadi juru tulisnya. Oh, jadi juru ketik nih bagi seorang kakek. Jadi apa yang biasanya apa saja. Jadi beliau nanti, saya kelas 3, kelas 4 itu mulai mengetik untuk beliau. Jadi saya belajar ngetiknya nggak pakai 10 jari, Mbak Anggia. Jadi saya tuh ngetiknya gitu, apa pakai tangan. Tapi saya bisa ngetik cepat sekali. Ngetik 10 jari atau 11 jari? Pokoknya sebisanya jari. Karena waktu itu masih kecil tangannya. Tapi jadi beliau mendiktekan, lalu saya ketik, dan setiap ujung surat itu beliau mengatakan begini. Surat ini saya diktekan pada cucu saya Anies. Disebutkan. Saya bangga bener. Betul-betul bangga. Artinya gimana ya, kan udah nulis panjang gitu. Kemudian hari kan surat itu dikirim. Nanti saya ngirim ke kantor pos, kirim ke kotak pos. Di rumah itu punya perangko banyak. Jadi kakek itu sudah. Bahkan saya kalau beliau mengirim ke Jakarta, saya ingat sekali di amplop itu, Anies jangan tulis Jakarta, langsung tulis Kebayoran Baru, langsung tulis Menteng. Kenapa? Kata biar lebih cepat, karena langsung pakai kode. Saya belajar itu masih kecil. Tapi yang menarik, apa sih pesan terakhir itu? Kemudian hari saya renungkan, kakek saya itu sedang memberitahu kepada pembaca suratnya, bila banyak yang salah ngetiknya, ini cucu saya ngetik. Tanggung jawab cucu saya nih. Ya, tapi di sisi lain dia menuliskan itu sehingga cucunya merasa bangga. Bukankah ini cara mengirimkan pesan yang baik? Apa nilai yang Anda dapat dari sana, Mas Anies? Coba bayangkan, sebagai seorang yang memimpin, saya kan dipimpin. Beliau mengirimkan pesan tanpa melukai siapapun. Sayanya nggak merasakan, bilang kalau ada salah-salah ini cucu saya, kan enggak. Dia mengatakan ini adalah surat yang diketikkan ke cucu saya. Sisi lain yang menerima pun melihat ini kirim pesan, ini kakeknya ngajarin cucunya nih untuk ngetik mungkin. Dan waktu itu saya tidak merasa sebagai sesuatu yang luar biasa, kecuali saya mengikuti jalan pikirannya. Kalau kakek pergi, ayah pergi, ibu pergi, nenek pergi, itu rapat dan lainnya diajak. Saya diajak. Jadi Anda dari kecil sudah dilibatkan dengan kegiatan-kegiatan yang saya ikut. Cukup serius begitu ya? Dan kalau kadang-kadang itu bosan sekali. Kita kan anak. Iya, apa yang ada dalam pikiran anak-anak ikut di acara bosan sekali. Seperti itu? Kalau waktu itu rasanya bosan. Iya, bayangin aja anak SD gitu ya, kelas 1, kelas 2 ikut di rapat, tapi itu menjadi memori yang tak terlupakan bahwa kami adalah bagian dari masyarakat, kita bermasyarakat, rumah kita adalah rumah yang terbuka untuk siapa saja. Dan interaksi dengan warga itu ya seperti kita interaksi dengan yang lain. Karena itu bagi saya, orang menyebutnya oh masuk wilayah politik, oh masuk. Kalau bagi kami, memang kita hidup di sini. Saya sebagai warga negara, seringkali kan ditanya, Anda siapa? Saya seorang ayah, seorang suami, saya seorang rektor, saya seorang profesional. Nggak pernah tuh nyebut saya adalah warga negara Indonesia. Kita kan sedang berwarga negara. Jadi kita sebut semua identitas
tapi identitas kita sebagai warga negara sering nggak disebutkan. Tidak pernah disebutkan, betul. Padahal sebagai warga negara kita punya hak dan kewajiban. Jadi sebagai seorang profesional punya hak dan kewajiban. Tapi kenapa kita lupa bahwa kita punya hak dan kewajiban sebagai warga negara? Dan ketika kita melakukan, dikatakan lagi pindah. Menurut saya ini sesuatu yang pengalaman pribadi ya, yang membuat kami itu merasa biasa-biasa saja lah wilayah kemasyarakatan, wilayah politik. Mas Anies, jadi bisa dibilang pengaruh seorang kakek Air Baswedan untuk Anda yang awalnya seorang akademisi kemudian terjun menjadi politisi cukup besar ya? Iya, dan saya tidak pernah hanya akademisi saja ya. Artinya saya dari muda pun ikut kegiatan pergerakan mahasiswa, terus sehingga kita juga kami aktif berbagai kegiatan. Bahkan orang tua saya sejak kecil itu menggarisbawahi, kalau di sekolah jangan hanya aktif di kelas, tapi juga aktif di luar kelas. Karena itu bagi ayah ibu saya nggak ada masalah untuk saya terlibat, bahkan waktunya berkurang, jam belajarnya berkurang. Iya, apalagi nih kedua orang tua kan backgroundnya pendidik nih dua-duanya. Ya, ayah saya dua-duanya dosen, guru. Tapi justru mereka lah yang mengatakan. Nggak komplain ketika Anda sibuk dengan HMI, sibuk dengan kegiatan organisasi lain. Justru mereka itu memfasilitasi, dan bagi mereka saya sibuk setengah mati, it's a good sign, it's good. Bahkan sempat ini ya, di SMA juga pertukaran pelajar, sempat tertunda masa sekolahnya akhirnya. Itu seperti apa? Saya mengikuti pertukaran pelajar setahun di Amerika, kelas 3, kelas 2 naik kelas 3. Jadi kembali ke SMA saya 4 tahun jadi hitung ya, karena terlambat 1 tahun. Dan mereka pun nggak ada masalah dengan itu. Bahkan ketika saya dulu SMP, saya itu SMP kelas 1 dapat tugas jadi anggota seksi pengabdian masyarakat. Seksi? Anggota seksi, nggak penting seksi itu, seksi yang nggak keren, sama sekali nggak keren, seksi yang biasa-biasa aja. Ngapain gitu tuh Mas Anies? Nah itu tugasnya. Nggak penting itu ngapain? Apa? Pasti ada yang dapat dong pelajaran dari situ. Betul, bukan nggak penting sih, penting, tapi nggak diburu sama orang. Tugasnya apa? Ternyata tugasnya adalah mengumpulkan uang duka jika ada yang meninggal. Jadi saya bersama 2 teman lain datang ke kelas-kelas, ngetok pintu, masuk, lalu mengumpulkan berita duka. Dan itu artinya setengah hari waktu hilang kalau ada yang meninggal. Ketika saya masuk ke ruang kelas misalnya, kelas 3, baru masuk nih, sekolah sudah bilang telah meninggal dunia. Jadi wajah kita itu seperti wajah kematian. Wajah kematian. Ini berita kematian pasti. Kita memberi uang. Apa yang terjadi sebetulnya? Pengalaman mengelola waktu. Karena saya harus ketinggalan pelajaran, dan saya harus mengejar ketinggalan itu. Yang kedua, pengalaman berinteraksi. Saya ketemu dengan 30 kelas itu, nggak ada satupun anak di sekolah kami kecuali kami bertiga yang sering berkeliling ke 30 kelas. Jadi wajah kami bertiga itu wajah yang cukup dikenal oleh semua. Jadi kita kadang-kadang, karena itu saya sering katakan pada anak-anak sekolah-sekolah dan lain-lain, jangan anggap enteng kegiatan apapun. Pengalamannya luar biasa. Ini contoh. Dan beberapa orang melaporkan ke ibu bahwa Anies karena tugasnya di OSIS itu sering sekolahnya terbengkalai. Iya, nggak masuk, dan yang lapor guru. Dan ibu saya baik-baik aja, biasa-biasa aja, sama sekali nggak khawatir. Nis, saya ikut. Berbicara tentang guru, ada sosok yang sangat berpengaruh dalam hidup Anda? Banyak. Guru-guru saya sejak guru TK, SD, SMP, SMA itu mengesankan sekali. Ada satu misalnya ketika saya SMP, namanya Pak Jono, beliau guru BP. Kemarin waktu acara debat saya undang datang ke sini, beliau sudah pensiun. Beliau yang membimbing kami pertama kali. Beliau yang ngajarin saya ngumumin tuh kalau berita duka. Beliau membekali kita untuk belajar organisasi. Guru-gurunya serius, inspiratif, dan contohnya Pak Jono. Kemudian kepala sekolah saya juga Pak Wahyuntono, Pak Anton. Beliau adalah kepala sekolah yang luar biasa, yang inspirasi kepemimpinannya sampai sekarang tidak terlupakan. Di masa kuliah ada yang namanya Pak Kus yang juga katanya menginspirasi Anda untuk melakukan gerakan Indonesia Mengajar. Ya? Betul. Pak Kusnadi Harja Sumantri, beliau rektor di Universitas Gajah Mada. Dan saya sebenarnya interaksi dengan Pak Kus itu ketika sejak mulai SMA kelas 3. Saya masih belum kuliah di Gajah Mada. Saya sudah. Bagaimana bisa seorang Anies yang masih SMA
berinteraksi Ya, dengan seorang? pertama saya wawancara beliau karena saya di Tanah Merdeka, TVRI Jogja, saya wawancara. Sesudah itu kemudian jadi kenal, jadi saya beberapa kali ke rumahnya, kemudian ada kegiatan pun saya diberitahu, dan dari beliau kita melihat banyak sekali pengalaman kepemimpinan luar biasa. Beliau adalah ketua Dewan Mahasiswa tahun 50-an di Gajah Mada waktu itu, dan beliau memulai program yang sekarang disebut Kuliah Kerja Nyata. Waktu itu namanya PTM, Pengerahan Tenaga Mahasiswa. Pemerintah membangun SMA. Waktu itu negeri kita masih baru merdeka, tahun 50-an, ada guru. SMA-nya bisa dibangun, tapi gurunya dari mana? Lalu Kusnadi muda ini, yang ketua Dewan Mahasiswa, dia mengajak teman-temannya, yuk menjadi guru. Guru mana? Guru SMA di sekolah yang dibangun pemerintah. Maka jadilah program itu, mengajar selama 2 tahun di kampung-kampung di pelosok tanah air. Oke, jadi sistemnya yang Anda adaptasi kemudian jadi Indonesia Ya, aja, kemudian turun tangan. Betul, saya sampaikan bahwa anak muda turun tangan di zamannya. Pada saat itu mereka turun tangan karena kekurangan guru SMA. Sekarang banyak SD kurang, karena itu Gerakan Indonesia Mengajar terinspirasi dari Pak Kusnadi. Nah, ini rata-rata kan pengajarnya juga ada yang S2, bahkan yang sudah harusnya sudah bisa berhasil di tempat lain, tapi malah Anda bisa mengajak mereka untuk terjun ke pelosok-pelosok. Yeah. Banyak yang juga dari lulusan luar negeri. Apa membuat Anda bisa meyakinkan mereka, oke, terjun dong ke pelosok Indonesia, daerah terpencil? Ya, memang idenya adalah ini kesempatan untuk belajar dan kesempatan untuk bermakna. Anda mau dapat 2 itu, datangkan 1 tahun ini, hibahkan 1 tahun hidup Anda, dan akan dapat pengalaman yang luar biasa. 1 pengalaman belajar. Saya sampaikan berkali-kali, memimpin itu adalah mendidik. Mendidik adalah memimpin. Seorang guru di depan kelas anak-anaknya, apalagi kalau SD. Kalau SD itu, kalau gurunya nggak menarik, anak-anak polos sekali. Mereka kan nggak tertarik sama sekali. Nggak diikutin. Kalau Anda bisa mimpin anak-anak SD, insya Allah mimpin yang lain akan lebih mudah. Karena mereka itu polos. Lain dengan kita bicara dengan orang dewasa. Kita bicara mereka sopan, mendengarkan. Nggak suka juga pasti mendengarkan. Ya, kalau ini kalau nggak suka ya nggak suka. Jadi Anda harus cari cara bagaimana bisa. Dan sebenarnya kepemimpinan itu adalah proses kependidikan, mendidik, memberikan visinya, memahamkan. Nah, itu satu. Terus yang kedua adalah ini tawaran untuk ingin nggak memberikan makna kepada saudara sebangsa, walaupun bukan siapa-siapa. Nah, pertanyaannya, kenapa sih seorang Anies itu harus repot-repot ngurusin sampai ke sana? Apa yang membuat Anda terdorong untuk melakukan itu? Jadi, ini mungkin berangkat dari cerita tadi di rumah. Kami di rumah itu banyak sekali terlibat macam-macam urusan masyarakat. Yang ada repot ini, ada kurang ini, kita terlibat. Nah, sama juga ketika saya bukan ahli pendidikan dalam artian ilmu pendidikan, saya nggak pernah belajar itu. Saya ini ekonomi fakultasnya, master saya juga bidangnya masih internasional ekonomi. Tapi ketika saya melihat antar bangsa, yang menentukan kesejahteraan dan lain-lain adalah kualitas manusia. Karena itu pendidikan penting. Ketika lihat masalah pendidikan di Indonesia, banyak masalahnya, tapi salah satunya adalah karena kuncinya pada guru. Dan guru di Indonesia, salah satu masalahnya tidak merata. Banyak daerah-daerah yang kekurangan guru. Itulah yang Anda sasar ya, nah, wilayah yang... jadi kemudian saya pilihannya adalah urun angan aja. Urun angan nih, cuman urunan ide dan lain-lain. Atau tambahin T, turun tangan. Turun tangan. Yuk terlibat. Itu jadi awalnya dari sana. Ya, yuk terlibat, yuk lakukan sesuatu. Udah nggak usah minta ke pemerintah. Pemerintah banyak pekerjaan kok. Sekarang kami mengajak private sector untuk membiayai, mengajak anak-anak muda untuk terlibat langsung jadi guru, dan kita fasilitasi. Lalu jadilah itu. Jadi ini adalah pilihan kita untuk berbuat. Minimal kalau saya nanti ketemu kakek saya, misalnya itu, saya ditanya, Nis, saya ikut bikin republik ini. Zamanmu apa yang kamu perbuat? Minimal saya bisa jawab bahwa tantangan di zaman saya adalah soal ini, dan saya berbuat sesuatu untuk itu. Minimal saya bisa jawab itu. Nah, itu juga mendorong Anda akhirnya untuk terjun langsung ya, untuk bisa ngambil rules itu dengan... Satu, terjun langsung. Yang kedua, tidak punya beban. Loh, biasa-biasa saja. Yang menjadi masalah kan karena potret kita tentang politik hari ini. Saya sebutkan misalnya, saya waktu masih kecil ya, orang tua kami memberikan buku-buku biografi untuk dibaca. Bukunya siapa? Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir,
disebut tokoh-tokoh itu nama-nama itu kami baca, dan orang tua kita ini belajar contoh. Siapa sih mereka itu kalau ditanya profesinya? Apa sih profesi mereka itu? Kalau pakai terminologi politisi, ya mereka politisi. Tapi orang tua di mana-mana mengatakan pada anak-anaknya, belajarlah kalian sama mereka. Kenapa? Karena mereka memiliki integritas, mereka punya kekuatan intelektual, mereka hidup berpolitik dengan gagasan, mereka punya cita-cita dan bisa menggerakkan. Jadi contoh. Nah, sekarang ini, hari ini, ketika kita bicara politik, seringkali orang tua, aduh kalau bisa jangan, ini wilayahnya berat, berbahaya, ada macam-macam. Dan di sini menurut saya, yang kita harus sama-sama dorong, jika orang-orang baik di Indonesia hanya mau menjadi pembayar pajak yang baik, lalu siapa yang ngurusin uang pajak kita? Siapa? Jadi saya ingin mendorong di sini, jangan merasa ada masalah dengan wilayah politik. Oke. Kata-kata terstruktur. Kalau berbicara Anies Baswedan, orang berpikiran langsung, wah sosoknya lembut, santun. Kayaknya nggak percaya deh orang-orang kalau Anda ini hobinya gulat waktu zaman SMA atau zaman kuliah? Ya SMA. Kenapa, Mas? Enggak, jadi gini, orang kan mengasosiasi kalau santun berarti lembek. Enggak lah, tegas. Kalau lembut nggak bisa berantem. Ya, gitu ya? ekspresinya sopan, santun, kata-kata terstruktur itu ekspresi. Pikiran tegas, nggak masalah. Berani bertarung, siap. Karena itu saya ikut gulat, dan gulat itu berkelahi ya, namanya apa? Betul-betul adu otak. Saya nggak kebayang nih seorang Anies ikut bisa gulat. Iyalah. Dan gulat itu latihannya berat, tidak ringan. Kemudian, cuman waktu itu saya memilih gulat karena kalau gulat itu lawannya seimbang. Karena kalau gulat itu ada kelasnya berdasarkan berat badan. Jadi kita berlawanan dengan orang yang beratnya sama, kira-kira range-nya ada kelasnya tuh, kelasnya. Dan dari gulat itu saya belajar tentang nyali. Berkelahi itu perlu gut ya, karena berkelahi itu adalah satu, bukan hanya uji fisik, tapi itu satu nyali yang terus-menerus dilatih. Itu juga sebabnya waktu SD seorang Anies juga sering berkelahi ya katanya. Iya, saya dulu sering, kalau waktu itu kalau cerita sudah punya nyali dari SD jadi kalau ibu saya itu cerita, menurut ibu karena kosakata saya masih terbatas, sehingga cara mengekspresikannya sebagian pakai tangan, gitu kira-kira bahasa sopannya. Jadi kata langsung diungkapkan kan. Saya sering, dan ibu waktu itu kelas 1, aduh saya sekarang kalau ingat tiket malu. Ibu saya itu kelas 1, kelas 2 sering dipanggil ke sekolah, sampai kepala sekolahnya bilang, ibu udah anaknya dikirim ke sekolah gulat aja katanya. Karena saya sering berantem. Terlibat berantem ya, dan teman-teman. Waktu itu mau lagi favorit saya waktu itu, namanya Muhammad Ali. Dan kita betul, saya rasa seluruh dunia waktu itu Muhammad Ali fever itu, semuanya ingin seperti Muhammad Ali. Jadi saya juga merasanya kalau menonjok anak gitu, rasanya kayak jadi Muhammad Ali gitu. Nah, tapi bagi saya pengalaman-pengalaman itu, alhamdulillah banyak hikmahnya. Jadi kemudian merasakan pengalaman bagaimana konflik yang kemudian harus dikelola. Bahkan pernah satu ketika saya dikeroyok oleh teman-teman sekampung di dekat rumah. Yang ceritanya baru saya ketahui beberapa tahun yang lalu. Ibu pulang dari mengajar, naik motornya tuh Honda Bebek, terus lihat saya lagi dikeroyok, dan beliau memutuskan untuk melerai atau membiarkan? Membiarkan. Kenapa katanya membiarkan? Dari motor beliau dilihatin aja sampai selesai, terus dia masuk. Nah rupanya ibu tuh air matanya ngembeng, berkaca-kaca gitu. Jadi ketika masuk, adiknya ibu ada di rumah tanya, "Kak ya kenapa kok gitu?" "Iya si Anies lagi dikeroyok di depan." "Oh ya, terus?" "Enggak, udah selesai." "Dibantuin?" "Enggak." "Loh, kenapa nggak dibantuin?" "Ya biar dia belajar nyelesain masalahnya sendiri." Itu pelajaran yang diajarkan oleh orang tua. Jadi saya kemudian belajar mengelola masalah sendiri. Dan pada waktu itu saya juga nggak sadar peristiwa ini. Saya beruntung ada bapak ibu yang justru memberikan ruang untuk ketemu masalah, dibentur-benturkan dengan segala macam masalah, termasuk dengan masalah percintaan mungkin. Nah ini saya juga dapat bocoran nih Mas Anies. Katanya zaman kuliah, zaman SMA itu seorang Anies itu katanya nggak punya pacar. Gitu ya.
Tapi sering ditulisin surat cinta sama perempuan-perempuan, benar. Jadi ceritanya jomblo berkualitas gitu. Jomblo berkualitas. Gimana tuh ceritanya? Masa iya nggak pernah menjalin hubungan sama sekali? Iya, saya ini kalau ditanya, saya betul memang alhamdulillah atau gimana, tapi saya memang dulu gak punya pacar. Alhamdulillah nggak laku gitu maksudnya? Nggak gitu dong. Kalau laku sih insya Allah bisa laku lah gitu. Justru saya terbimbing oleh nenek dan ibu di dalam mengelola urusan ini, sehingga saya malah justru lebih berhati-hati. Dan ketika SMA memang gak ada pacar, saya lebih banyak kegiatan OSIS, dan ini juga mungkin karena saya begitu banyak kegiatan. Ketika SMA pun saya ketua OSIS waktu itu, saya aktif. Bahkan ketua OSIS se-Indonesia katanya ya? Iya, kemudian ketika saya di Jakarta, saya terpilih untuk ketua OSIS, para ketua OSIS ini. Nah, waktu itu juga ada kesadaran, saya lihat kakak-kakak kelas, saya lihat contoh-contoh. Begitu ada pacar, lalu waktunya itu banyak habis jadi berdua, pergi. Ya. Dan kemudian yang kedua juga, apa yang dikerjakan, kemudian harus ngelolanya lebih lain lah antara yang bebas gitu. Saya merasa lebih nyaman bebas. Apakah saya sering fall in like gitu? Ya. Nggak fall in love nih bicaranya, fall in like. Fall in like. Saya suka, saya naksir. Iyalah, kita manusia normal. Kan naksir sempat ditolak. Naksir sama istri yang sekarang. Cuman bedanya adalah saya tidak memfollow api gitu. Saya nggak memfollow api, saya menahan diri, saya mengerjakan yang lain, sehingga itu tidak menjadi satu hubungan khusus. Jadi kuliah juga gitu, apalagi itu masa kuliah. Tapi gimana untuk seorang Anies nggak pernah pacaran, kemudian sempat naksir sama yang namanya Ibu Ferry, sempat ditolak, akhirnya berhasil menikah. Gimana Mas Anies? Iya, betul. Jadi waktu itu saya kuliah di ekonomi UGM, Ferry kuliah di psikologi. Kemudian saya merasa cocok, merasa nyaman, dan saya juga membayangkan waktu itu bukan sekedar saya dan Ferry, tetapi saya membayangkan dia akan menjadi ibu dari anak-anak. Karena itu saya membayangkan seperti apa rumah tangga yang akan dibangun, keluarga yang akan dibangun, itu akan sangat ditentukan oleh ibu. Pengalaman saya di rumah kami itu, ibu itu adalah yang membentuk budaya rumah kita. Nenek saya membentuk budaya rumah kita. Bapak betul ikut juga, tapi ibu di mana-mana selalu. Dan saya rasa di hampir semua rumah tangga ibu itu kunci. Dan saya merasa nyaman dengan Ferry. Ketika masa kuliah itu, waktu pacaran sangat sedikit, dan Ferry sangat bisa memahami itu. Padahal kalau dibilang saya ini udah jamnya kacau balau, yang lain mungkin bisa, kalau zaman dulu apel rutin ya, kalau saya nggak ya ada gitu, tapi terbatas sekali. Dan saya pun membatasi jangan sampai ada hal-hal yang tak patut, tanpa dukungan, tanpa support, termasuk tanpa kritik, tanpa komentar dari Ferry, mungkin juga situasinya berbeda. Apa Mas kritik yang suka disampaikan? Dia bertanya hal-hal yang mendasar, terutama untuk fokus sekarang ya, di keadaan sekarang nih. Apa yang Anda lakukan saat ini yang pernah dikritik oleh istri Anda? Apa saja? Jadi saya beri contoh ya, kalau saya menulis artikel dulu nih, artikel, pasti editor terakhirnya adalah Ferry. Kenapa? Karena editor dalam artian saya berikan ke Ferry, dia baca. Dia bisa editor paling brutal tuh. Dia tega untuk bilang ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Jadi dia memberikan feedback yang mungkin orang lain sungkan. Nah, begitu juga dengan masa-masa pilkada ini. Jadi kalau mendengar ada kabar sana sini, tidak semuanya diteruskan ke saya sama Ferry, tapi di situ ya. Dia membantu untuk ngingetin terus. Dia bilang, dan ini waktu saya pertama kali diundang, saya ini kan sebetulnya nggak pernah berencana jadi calon gubernur, Mbak. Dan ketika saya bicara dengan Ferry soal ini, jawaban Ferry adalah ini memang, kalau ini memang panggilan, kerjakan. Dan Anies merasa yakin, kerjakan. Dan diingetin, yang kita punya cuma nama baik. Ya jaga nama itu baik-baik.
Dan itu bukan kata-kata inisiatif Ferry, itu adalah kata-kata yang kami sering kutip. Itu pesan dari Bung Hatta, itu pesan yang diungkapkan nenek kita dengan kakek kita selalu. Yang kami punya hanya namanya jaga nama baik-baik. Nah sekarang saya mau challenge nih, bikin quotes dari 3 kata. Bisa apa tuh? Bisa ya? Kata polos, nakal, senyum. Polos, nakal, senyum. Kepolosan seorang anak hasilkan kenakalan yang mengundang senyum orang tuanya. Wah, benar juga ya, luar biasa. Ternyata dari sini jangan-jangan yang bikin Mbak Ferry akhirnya menerima cintanya Mas Anies. Tapi karena pintar untuk bermain. Enggak, sebetulnya kalau saya reflektif ya, apa sih ini tuh bukan saya beruntung sekali. Saya membaca itu menambah kosakata. Ya, betul. Dan kalau kosakata kita banyak, maka selalu akan bisa mengirimkan, kemudian kosakata banyak. Yang kedua ada gagasan. Kalau ada gagasan maka apa saja bisa menjadi sebuah pemikiran. Nah yang ini seorang Anies menggunakan belangkon. Saya jadi ingat ya, saya sempat baca juga nih, AR Baswedan juga sempat punya foto seperti ini. Ya dulu, belangkon. Betul, AR dulu mendeklarasikan sebagai orang Indonesia dengan pakai belangkon. Ya. Saya ketika itu SMA di Amerika. Saya kalau kemana-mana saya sering pakai belangkon. Betul-betul pakai belangkon. Dan orang ngeliatin gitu. Ini gimana sih? Kan pakai kaos. Jadi saya pakai kaos, tapi pakai belangkon. Apa yang ingin disampaikan? Saya mau mengatakan pada mereka bahwa saya dari Indonesia dan ini adalah pakaian ini adalah topi dari Jawa. Belangkon itu. Dan belangkon itu saya pakai ke mana-mana. Jadi banyak event saya pakai belangkon. Dan orang selalu tanya, ini unik. Apa sih yang terjadi? Ini adalah conversation starter. Buat ice breaker. Ya dong, kalau saya datang begini aja, dibikin siapa nih gitu. Saya pakai belangkon ini dari mana? Dari Jawa. Saya ceritakan tentang Indonesia, saya ceritakan tentang Islam, saya ceritakan Nusantara. Saya bisa mulai cerita dengan belangkon itu. Dan ketika udah mau selesai pulang, udah pulang nih. Sampai di New York kami akan kembali. Itu waktu ribuan anak-anak SMA yang pertukaran pelajar di CW Post atau UW Post itu di New York. Kami akan pulang. Terus ada di perjalanan seorang teman tuh bilang, Anies boleh nggak saya minta belangkonnya? Saya mau pulang. Terus kita trade aja dah. Nah, apa gantinya? I'll give you Indiana Jones hat. Topinya Indiana Jones. Jadi belangkon. Ya tukar. Jadi akhirnya saya pulang dengan topi Indiana Jones dan topi itu belangkon itu dibawa dia. Jadi kita tukar. Nah satu lagi nih yang juga menarik nih. Ternyata juga suka. Oh ya. Berkendara. Betul. Jadi Vespa saya pakai di Jogja sehari-hari dulu kami pakai Vespa. Itu adalah Vespa ayah. Masih ada ya? Masih ada, plat nomornya masih AB itu. Jadi dulu ayah kita naiknya Vespa. Kami kemana-mana, saya duduknya di tengah di depan, ibu di belakang, terus adik saya di belakang situ. Jadi kita ini berempat tuh waktu itu naik Vespa. Masih terus suka sampai sekarang? Waktu itu, sekarang saya sesekali pakai Vespa. Selama kampanye tentu aja kalau ada kegiatan khusus. Tapi motornya ada di rumah, masih di sini dirawat, dan saya bersyukur sekali bahwa Vespa ini terawat sampai sekarang, kita masih bisa pakai. Ini bersejarah buat kita sekeluarga. Ayah pergi ke kampus ngajar ya naiknya Vespa, ibu naiknya motor itu Honda Bebek C70. Jadi itulah apa ya suasana kita di Jogja dulu. Memastikan bahwa sekarang berbicara suasana Jakarta nih, apalagi dalam waktu belakangan ini yang cukup panas katanya nih, cukup panas dengan majunya Anda, dan ada 2 kandidat yang akan maju di tahap terakhir nanti nih, Pilkada DKI Jakarta, putaran terakhir nanti. Tapi sebelum masuk ke putaran terakhir, saya bicara sedikit soal putaran pertama. Hasil 39 dengan 40% ya untuk suara pasangan Anies Sandi. 39, 97, 40 itu ya, almost 40. Nah itu sesuai dengan target kah? Puaskah? Atau ternyata memang tidak sesuai dengan harapan? Bayangkan aja kita baru kampanye 5 tahun, 5 bulan. Kemudian itu waktunya kita membandingkan nih, yang di sebelah berdua sudah lebih lama. Petahana pernah mengumpulkan KTP 1 juta. Kemudian dukungan partainya 49% suara. Kemudian sumber daya juga, dan petahana. Kami baru mulai
5 bulan, sumber daya terbatas, mengandalkan kebanyakan relawan, dan selisihnya hanya 3%. Artinya Anda sudah luar biasa. Alhamdulillah bersyukur. Kami bersyukur terhadap kepercayaan dari warga. Karena bukan hanya 2 calon tapi 3 calon. Ayo bersyukur atas kepercayaan itu, dan kami merasa ini lebih dari sekedar persentase angka. Ini adalah 40% warga Jakarta yang di awal sudah menyatakan kami mendukung. Ada 17 lagi yang mengatakan juga kami mau gubernur baru, tapi bukan Anies, mendukungnya Pak Agus. Apa yang sama? Yang samanya adalah yang 40 dan 17 sama-sama menginginkan gubernur baru. Nah sekarang bagian kita adalah terus menawarkan gagasannya, programnya kepada semua sebetulnya, tapi khususnya yang 17% yang belum menentukan. Ya, ini dia dibilang tadi ada 17%, bukan suara yang sedikit juga. Apa yang akan bisa dilakukan untuk membawa suara yang 17% ini? Tentu kami kirimkan pesan bahwa spiritnya sama kok. Dari kemarin kami sama-sama ingin menghadirkan perubahan di Jakarta. Apa itu? Kami ingin nomor 1 memastikan bahwa Jakarta ini untuk semua, bukan untuk sebagian. Dan kepemimpinan harus bisa mempersatukan. Kepemimpinan juga harus bisa efektif menjalankan program-program pemerintahan. Jadi semangat kebaruan itu yang kita tawarkan kepada sebagian dari program-program kita hampir sama, antara yang ditawarkan kemarin oleh Pak Agus dan ditawarkan oleh pasangan nomor 3, itu sebagian dari program yang hampir sama. Nah, selain ajakan ini, yang tidak juga bisa diindahkan adalah partai politik pengusung. Apakah Anda melihat sudah cukup maksimal yang mengusung Anda saat ini bekerja? Alhamdulillah, saya bersyukur bahwa partai politik bekerja all out, PKS, Gerindra, dan juga jaringan relawan yang luar biasa. Jadi angka kemarin 40% itu adalah kerja kolosal yang luar biasa. Itu bukan Anies Sandi saja, itu adalah kerja luar biasa, begitu banyak. Nah, menghadapi putaran kedua, Mas Anies, ada beberapa partai juga yang sudah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Anies Sandi. Apa yang disiapkan? Semua yang mendeklarasikan punya pandangan yang sama, ingin perubahan di Jakarta, ingin ada kebaruan di Jakarta. Kemarin seperti Perindo misalnya belum menentukan pilihan, sekarang menentukan pilihan. Kemudian PAN kemarin mendukung Pak Agus, sekarang konsisten, dia mendukung kebaruan. Jadi yang didorong sebenarnya kebaruan yang mendukung kita. Di level Jakarta itu P3 sudah, kemudian PAN sudah memberikan dukungan, Perindo sudah memberikan dukungan, banyak sekali, kemudian ormas maupun komunitas-komunitas. Untuk partai yang belum memberikan dukungan, ada mungkin upaya untuk melakukan pendekatan, misalnya PKB yang secara resmi belum deklarasi. Ya, jadi kami, kita tahu dia netral berada. Kami menempatkannya begini, partai politik yang berbicara dengan partai politik. Kami konsentrasi pada kegiatan kampanye, kemudian mendengar aspirasi, mensosialisasikan, berinteraksi dengan warga, itu bagian kita. Sehingga dengan begitu, kalau komunikasi sudah jalan terus, tapi apakah akan ada statement terbuka atau tidak, masing-masing punya pertimbangan sendiri. Tetapi secara grassroots, dukungan alhamdulillah sinyalnya kami merasa bersyukur. Artinya dengan partai politik yang sudah cukup banyak mendukung, grassroots juga sudah cukup banyak mendukung, Anda optimis bisa memenangkan putaran kedua? Bismillah, ini dengan izin Allah kita bekerja, berdoa, dan kita jemput takdirnya nanti. Kita lihat nanti hasilnya. Insya Allah April nanti mendatangnya. Lawan gubernur. Akhiri perbincangan ini, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan nih Mas Anies. Ini pertanyaan titipan dari siapa? Dari Pak Ahok. Siap. Nah, kemarin saya sempat berbincang dengan Pak Ahok, ingin menanyakan, ini buat Pak Anies, kalau jadi gubernur, berani nggak sih mecatin orang kayak dia? Katanya kan sekarang ini Pak Ahok dengan banyak yang tidak bersih, birokrat korup dan oknum-oknum tidak bersih langsung dipecat. Nah, dia nantangin, Pak Anies berani nggak nanti kalau jadi gubernur melakukan hal yang sama? Lawan gubernurnya aja saya tantang untuk diganti. Apalagi bawahnya. Kenapa? Loh, saya ini lagi mengatakan saya mau mengganti Pak Ahok loh.
apalagi bawahnya. Jadi jawabannya Anda siap melakukan Iya hal yang dong. sama, memecat-mecat Betul. birokrat korup ini? Ya, kalau saya hari ini sama Pak Ahok aja nggak mau mengatakan, Pak Ahok saya mau menggantikan Bapak, bagaimana saya bisa menggantikan bawahannya? Satu lagi nih, Insya Allah. Mas Anies, yang ditanyakan, selama ini kan Pak Ahok menceritakan nih kemarin kepada kita, seringkali berhadapan dengan DPRD, berlawanan dengan DPRD. Siap nggak nih seorang Anies nanti berlawanan dengan DPRD yang notabene ada partai pendukung kan di dalamnya? Siap nggak untuk itu? Ya, justru di situ letak bedanya. Saya akan bisa berlawanan, bisa bersamaan, tapi tidak bermusuhan. Yang terjadi hari ini itu bermusuhan. Kalau bermusuhan itu saling menghabisi. Kalau berlawanan itu beda. Ini sekarang kita lawan bicara nih, tapi kita teman berpikir. Kita lawan badminton, tapi teman olahraga. DPR adalah lawan. DPR mewakili aspirasi rakyat, kita menjalankannya. Ada perdebatan, ada diskusi, tapi ada diskusi, ada dialog. Justru saya akan dialog dengan siapa saja. Saya akan bisa, insya Allah ya, menjangkau semua. Jadi, dan alhamdulillah kemarin ketika di Kemdikbud, kami pun berusaha dengan DPR. Jadi menurut saya justru kekuatan yang harus dibangun itu jangan mengubah lawan jadi musuh. Begitu lawan jadi musuh, maka yang kita inginkan adalah menghabisi. Itu yang Anda lihat sekarang. Jadi kemudian saling menghabisi, tidak bisa kerjasama, ya, bicara baik-baik, nggak apa-apa kok, tidak ada hal yang tidak bisa dibicarakan. Dan begini, Anda bisa lihat wali kota sukses, gubernur sukses, apakah bermusuhan dengan DPR-nya? Enggak tuh. Anda lihat nih, bisa lihat di Surabaya, bisa lihat di Banyuwangi, bisa lihat di Bandung, bisa lihat di banyak tempat di Sulawesi Selatan. Gubernur Sulawesi Selatan tuh hebat-hebat. Begitu banyak gubernur, wali kota hebat dan tetap bisa bekerja sama dengan kuncinya gubernur. Tidak mencari musuh tadi ya. Kuncinya adalah dialog, komunikasi dan hormati. Hormati. Jadi kami ingin menawarkan pada Jakarta kepemimpinan yang bisa merangkul, tegas, tapi ekspresinya sopan, berani, tapi ekspresinya santun, kira-kira gitu. Mas Anies, setiap orang bertanding tentu goalsnya menang. Pasti juga hal yang sama juga Anda siapkan, siap untuk menang ya. Tapi ketika kondisi berkata lain, Anda tidak menangkan putaran kedua, apa yang akan dilakukan? Insya Allah kami cukup yakin kita akan menang. Dan saya bukan petahana. Jadi justru saya harus siap-siapnya kalau menang. Iya dong, karena saya kemudian kalau bukan petahana kan saya akan menjadi gubernur. Berarti harus siap-siapnya itu. Tapi pertanyaan saya, kalau kalah siap-siap nggak? Kalau kalah memang saya sekarang bukan. Kan saya bukan gubernur. Yang harus siap-siap kalah itu kalau sekarang gubernur. Berarti dia tidak jadi gubernur lagi. Kalau saya warga negara, saya tetap jadi warga negara bukan saja. Kembali tetap warga negara. Justru saya akan menjadi gubernur, karena itu justru saya harus siap-siap. Pertanyaan harusnya, Pak Anies bagaimana siap-siapnya kalau jadi gubernur? Karena berarti Anda akan berubah. Tapi kalau gubernur ditanya dibalik, siap nggak untuk kalah? Kenapa? Pertanyaan saya balik, kalau tidak terpilih Mas Anies akan melakukan apa? Kita akan tetap bekerja untuk warga. Tapi insya Allah kami akan sangat yakin. Jangankan bertugas, tidak tugas saja kita bikin kegiatan macam-macam kok. Jadi saya percaya pada apa yang sering saya kutip ini, Stanislavski, seorang dramawan Rusia terkenal. Dia mengatakan dalam teater itu ada peran dan ada aktor. Kekuatan, kata dia, harus ada pada aktornya, jangan pada peran. Perannya boleh gonta-ganti, tapi kalau aktornya hebat, aktornya kuat, peran apapun dia akan tampil bermakna. Nah, jadi sekarang ini yang sedang terjadi kan peran ini, orangnya kan tetap. Jadi saya akan sampaikan bahwa perjalanan hidup takdir tangan Allah, umur, tapi perjalanan apapun doakan bisa tetap bermakna di tempat manapun, bisa melakukan sesuatu. Pamungkas dari saya, menurut Anda apa yang membuat warga DKI Jakarta akan memilih Ahok? Bukan memilih Anies loh ya. Apa yang membuat warga DKI Jakarta akan memilih Ahok? Ini pertanyaan sama yang saya berikan ke Pak Ahok juga. Mungkin kekhawatiran bahwa program-program yang sudah dijalankan berhenti. Dan saya boleh jawab bahwa Pak Ahok memimpin 2 tahun
banyak program-program yang dimulai sebelum kepemimpinan Pak Ahok. Ada program dimulai di zaman Pak Ahok. Gubernur itu adalah sebuah proses kepemimpinan estafet. Estafet artinya ada 5 tahun ya. Karena itu kita malah mengajak kepada semua, mari kita berpikir sebagai estafet. Kita teruskan yang sudah baik, kita perbaiki yang kurang, dan kita bawa kebaruan. Jadi insya Allah itu yang menjadi semangat kita. Oke, Anies Rashid Baswedan, terima kasih atas waktu Anda di Kabar Tolong, Mas Anies. Mudah-mudahan sukses nanti. Amin. Di April mendatang.